teman-teman, kembali lagi dengan saya Dadan Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan secara detail, secara jelas perbedaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, SBMPTN, SNMPTN, dan Mandiri yang sekarang berubah menjadi SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. So, buat kamu simak pembahasan kali ini sampai akhir, jangan sampai kamu skip video ini. Hai, buat kamu para pejuang masuk perguruan tinggi negeri, sekarang sudah ada buku soal tes potensi skolastik UTBK SNBT tahun 2023 yang disusun sesuai Permendikbud nomor 48 tahun 2022. Di mana, jika kamu membeli bukunya, maka kamu akan mendapatkan bonus 1 tahun kursus online UTBK SNBT tahun 2023, 3 kali tryout, video pembahasan soal, dan gabung grup diskusi UTBK SNBT tahun 2023. Kamu juga bebas konsultasi serta akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman di jalur UTBK SNBT ini. Serta kamu akan mendapatkan tas tote bag kekinian jika kamu membeli bukunya. So, jangan tunggu waktu lama, klik link di deskripsi box dan pesan bukunya dari sekarang juga. Kamu bisa memesannya melalui Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Buat kamu yang berminat, ditunggu! Baik teman-teman, jadi untuk tahun 2023, seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini banyak sekali perubahannya. Dimana yang pertama yang jadi perubahannya yaitu dari panitia penyelenggaranya, yang biasanya diselenggarakan oleh LTMPT, diganti dengan BP3 ya teman-teman. Dan tidak hanya itu saja, SBMPTN, SNMPTN juga diganti namanya, di mana SNMPTN dirubah menjadi SNBP dan SBMPTN dirubah menjadi SNBT. Apa itu SNBP dan apa itu SNBT? Kita akan bahas pada video kali ini. Oke adik-adik, supaya kamu lebih paham, jadi kamu harus tahu terlebih dahulu sistem SNMPTN itu seperti apa. Nah, jadi untuk sistem SNMPTN merupakan jalur seleksi menggunakan nilai rapot dan prestasi. Nah, di SNMPTN sendiri, nilai rapotnya itu berfokus pada nilai-nilai mapel yang relevan dengan program studi pilihan kamu. Jadi misalnya kalau kamu ambil kedokteran, maka yang relevan itu tentunya biologi, kimia, dan fisika, serta pelajaran IPA lainnya. Kemudian menggunakan prestasi ya. Jadi jika kamu mendapat prestasi, maka kamu akan mendapatkan nilai tambahan dalam seleksi tersebut. Nah, bedanya sekarang SNMPTN untuk tahun 2023 sekarang diganti dengan SNBT ya. Nah, sistem SNBT ini sama menggunakan nilai rapot dan prestasi ya adik-adik. Tapi dalam sistem penilaiannya itu berbeda, di mana SNBT ini diambil minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Itu artinya semua mata pelajaran itu digunakan dalam nilai rapot tersebut dan nanti dihitung keseluruhannya atau nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata itu udah mewakili 50% dari penilaiannya. Lalu ke 50% lagi penilaiannya menggunakan apa? Nah, untuk yang 50%-nya itu menggunakan komponen penggali minat dan bakat. Dalam artian itu sertifikat prestasi, baik itu akademik dan non-akademik, juga keikutsertaan kalian dalam lomba-lomba, dan juga sertifikat-sertifikat jabatan kalian di organisasi itu bisa digunakan. Nah, itu menjadi penilaian yang 50%-nya lagi ini. Dan juga termasuk nilai 2 mata pelajaran yang sesuai dengan program studi kalian atau menunjang program studi kalian. Kata kakak tadi, jika kamu ambil kedokteran, maka yang relevan 2 mata pelajarannya yaitu biologi dan kimia. Nah, nanti juga akan diambil nilai biologi dan kimia kalian itu seperti apa atau berapa. Oke, jadi bedanya sangat beda sekali ya antara SNMPTN dan SNBP. Tidak hanya namanya saja yang berbeda, sistem penilaiannya juga sangat berbeda. 50% dari nilai rata-rata rapot dan 50% lagi dari prestasi, minat, dan bakat, serta 2 mapel yang sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Oke, sekarang kita akan membahas SBMPTN dan SNMPTN. Perbedaannya bagaimana?
Nah, buat teman-teman yang belum tahu SBMPTN itu apa, SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi artinya ini menggunakan nilai hasil ujian atau UTBK yang biasanya SBMPTN ini kamu harus mengerjakan soal tes potensi skolastik dan juga tes potensi akademik sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Kalau kamu pilih Saintek atau IPA, maka yang diujikan TPA-nya yaitu biologi, kimia, fisika, dan kalau IPS atau soshum tentunya geografi, sosiologi, sejarah, dan lainnya. Nah, itu untuk sistem SBMPTN. Nah, untuk tahun 2023 SBMPTN ini berganti nama menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes ya. Nah, untuk sistem SNBT ini juga ada perubahan terutama dalam soal yang diujikan, di mana soal yang diujikan untuk tahun 2023 itu hanya soal tes potensi skolastik ya adik-adik, di mana di dalamnya atau bentuk-bentuk soalnya yaitu berupa potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Ingat, jadi untuk tahun 2023 kamu hanya mengerjakan soal tes potensi skolastik. Nah, jadi jika kamu membeli bukunya tadi, tentunya ini akan sangat membantu banget buat adik-adik belajarnya. Dan untuk TPS ini tentunya berbeda dengan TPS tahun-tahun sebelumnya. Ini kisi-kisinya kita udah dapat dan kita udah terapkan soalnya dalam buku tersebut. Jadi buku ini udah sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan, jadi kamu jangan khawatir. Nah, untuk SNBT ini diselenggarakan sebanyak 2 kali. Itu artinya kamu bisa mengikuti tes ini sebanyak 2 kali ya adik-adik. Wah, ini tentunya memberikan peluang besar banget buat kamu ya. Persiapkan dari sekarang juga. Meskipun kamu punya peluang besar 2 kali tes, tetapi kamu harus ingat kalau TPS otomatis saingan kamu itu semakin banyak karena tidak ada perbedaan bidang-bidangnya. Bisa juga yang dari IPS ambil yang IPA, yang dari IPA ambil dari IPS. Itu artinya persaingan kamu akan lebih banyak. Dan belum juga banyak gap year atau kakak kelas kalian yang gap year yang akan daftar untuk SNBT tahun 2023 nanti. Jadi kamu harus ngebut dari sekarang juga. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Aturan-aturan baru yang berlaku untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023. Jadi banyak banget perubahan, dari pengelolanya berubah, dari sistem penilaiannya juga berubah, dan soal yang diujikannya juga berubah. So, buat kamu persiapkan dari sekarang juga, jangan berleha-leha. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dengan memulai dari sekarang juga. Oke, saya Deden Miftahul Hidayat, sampai jumpa kembali di video berikutnya.